Halo, di sini saya Azka Azayla dari kelas AKM 3 dan saya akan menjelaskan tentang tugas kejadian luar biasa. Indonesia secara geografis dikenal sebagai Ring of Fire atau cincin api. Cincin api adalah sekelompok wilayah di sekitar Samudra Pasifik yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung Merapi. Wilayah ini disebut dengan cincin api karena daerah ini membentuk lingkaran atau cincin besar yang melingkari Samudra Pasifik. Daerah ini memiliki banyak aktivitas seismik dan vulkanik karena letaknya yang berada di pertemuan lempeng tektonik yang saling bergerak. Di sepanjang cincin ini, lempeng bumi bertemu, bergerak, dan saling bertabrakan. Maka itu yang akan menyebabkan terjadinya tsunami, letusan gunung Merapi, bahkan gempa bumi. Dunia dan 27 Mei 2006 sekitar pukul 5 lebih menyebut bahwa pagi di Yogyakarta. Film pertama yang saya akan bahas mengenai fenomena gempa Jogja 2006, Sesar Opak Sang Alarm Alam. Dari judulnya kita sudah tahu dan kita bisa mengupas bahwa peristiwa gempa bumi yang pernah mengguncang daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2006 terjadi karena akibat sesar opak yang berada di Kabupaten Bantul. Apa sih itu sesar opak? Sesar opak adalah sesar patahan aktif di daerah istimewa Yogyakarta yang menyebabkan gempa bumi, termasuk gempa bumi besar pada tahun 2006. Sesar ini merupakan patahan geser dengan panjang sekitar 45 km yang memanjang dari lereng Gunung Merapi melalui Sungai Opak hingga Samudra Hindia. Potensi bahaya utama di sini adalah aktivitas sesar opak, sebuah patahan aktif yang terletak di Kabupaten Yogyakarta. Gempa bumi yang disebabkan oleh sesar ini termasuk gempa bumi tektonik. Resiko yang perlu diperhatikan adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang aktivitas sesar opak dan juga bangunan-bangunan yang tidak tahan gempa. Akibat dari gempa Jogja 2006 tersebut meliputi kerusakan bangunan, korban jiwa, serta trauma psikologis bagi masyarakat. Nah, upaya pencegahan yang perlu dilakukan oleh masyarakat itu ialah meningkatkan edukasi masyarakat tentang gempa bumi yang dilakukan oleh kesehatan kita sebagai kesehatan masyarakat. Yang kedua, ada penerapan standar bangunan tahan gempa yang dibuat seperti negara Jepang. Dan yang ketiga adalah membuat perencanaan tata ruang dan memperhatikan zona-zona rawan gempa. Hampir 6.000 jiwa menjadi korban meninggal dunia, terbanyak dari warga Kabupaten Bantul dan Klaten, puluhan ribu luka-luka dan puluhan ribu kehilangan tempat tinggal. Ingatkan gempa megatrust tinggal tunggu waktu untuk mengguncang Indonesia. Gempa berskala besar yang memicu tsunami itu berpotensi terjadi di dua megatrust Indonesia. Lantas, apa itu gempa megatrust? Film kedua yang akan saya bahas adalah The Silent Threat, yaitu dokumenter ancaman dan mitigasi megatrust di pesisir pantai. Film ini mengangkat isu yang sangat penting, yaitu potensi ancaman gempa, megatrust, dan tsunami di wilayah pesisir pantai. Sebelumnya, apa sih itu megatrust? Megatrust merupakan daerah pertemuan antar lempeng tektonik bumi yang berpotensi memicu gempa besar dan tsunami. Gempa megatrust adalah gempa bumi berkekuatan skala besar yang terjadi di zona subduksi, yaitu zona pertemuan antara dua lempeng tektonik. Film ini menyoroti bahwa kesiapsiagaan masyarakat Indonesia dalam menghadapi ancaman megatrust masih sangat rendah, yaitu di bawah 20%, yang sangat mengkhawatirkan sekali. Film ini juga menceritakan upaya mitigasi yang dilakukan oleh masyarakat desa Situregen di Lebak Selatan. Mereka membuat jalur evakuasi, mengadakan simulasi, dan membentuk warga tanggap bencana. Nah, ini tuh adalah sebuah contoh yang sangat baik yang bisa diterapkan oleh masyarakat sekitar bagaimana untuk bisa mengurangi risiko bencana tersebut. Adapun upaya pencegahan lain yang perlu dilakukan adalah membangun sistem peringatan dini tsunami yang lebih canggih, membangun infrastruktur evakuasi yang memadai, dan meningkatkan edukasi masyarakat tentang tanda-tanda tsunami dan cara penyelamatannya, mulai dari penyelamatan melalui keluarga ataupun penyelamatan diri sendiri.
Selanjutnya, mari kita beralih ke Jepang. Jepang adalah negara yang sangat rawan gempa, termasuk gempa bumi. Jepang juga termasuk wilayah yang berada di Ring of Fire seperti Indonesia. Tetapi mereka juga memiliki tingkat ketahanan yang sangat tinggi, beda dengan Indonesia. Kita akan membahas dua film, yaitu Japan Earthquake Resilience Explained dan Disaster Resilience Made in Japan. Jepang terletak di wilayah cincin api Pasifik sehingga mereka sering mengalami gempa bumi. Namun, mereka telah berhasil mengembangkan sistem penanganan bencana yang sangat efektif. Salah satu keberhasilan Jepang adalah standar bangunan tahan gempa yang sangat ketat. Selain itu, Jepang juga memiliki sistem peringatan dini gempa bumi yang sangat canggih. Sistem ini bisa memberikan peringatan beberapa detik sebelum gempa terjadi, sehingga masyarakat memiliki waktu untuk berlindung. Jepang juga sangat fokus pada edukasi masyarakatnya tentang bencana alam, terutama anak-anak di bawah umur sudah diajarkan bagaimana sih cara mengevakuasi diri saat terjadi gempa bumi, saat terjadi bencana-bencana lain seperti gempa bumi ataupun berisiko tsunami. Film Disaster Resilience ini juga menyoroti berbagai inovasi teknologi yang dikembangkan oleh Jepang untuk mengurangi risiko bencana. Misalnya, mereka menggunakan sensor untuk mengatur pergerakan tanah dan mendeteksi potensi longsor. Dari film-film ini, kita bisa menarik beberapa kesimpulan yang sangat penting. Yang pertama adalah kesiapsiagaan adalah kunci utama untuk mengurangi dampak bencana. Yang kedua adalah mitigasi berbasis masyarakat yang sangat efektif. Ketiga adalah investasi dalam teknologi dan infrastruktur yang sangat penting. Dan yang keempat adalah edukasi masyarakat yang sangat krusial. Jika kita bandingkan Indonesia dengan Jepang, masih perlu banyak yang kita benah. Kita perlu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, membangun infrastruktur yang lebih baik, dan mengembangkan sistem peringatan dini yang lebih canggih seperti di negara Jepang. Namun, kita juga bisa belajar dari Jepang tentang bagaimana membangun ketahanan terhadap bencana alam.